Status santri itu status yang harus kita pegang selama-lamanya sampai akhir hayat. Alhamdulillahilladzi syarrafana bil intisabi ila dinih wa waffaqana bittiba'i millatih wa ja'alana min ummati khairi bariyatih Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulihi wa safihi wa khalilih wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli kulli untha wa dhakar. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, sore ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa nikmat dan banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan yang paling utama di antara nikmat-nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, serta nikmat status talibul ilmi. Allah jadikan kita sebagai orang yang mencari ilmu atau santri. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa besarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena status santri itu status yang spesial, yang dispesialkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau selalu berwasiat kepada para sahabat, yang artinya, wahai para sahabat, ketika engkau melihat orang-orang, para pelajar yang mencari ilmu, maka ajarilah mereka. Ajarilah mereka. Status santri itu status yang harus kita pegang selama-lamanya sampai akhir hayat, karena itu menjadi, insya Allah, menjadi jalan mudah bagi kita untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa ilmu, dengan membawa apa yang diwariskan Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mencari ilmu itu haruslah melalui para guru. Ilmu tidak bisa diperoleh melalui otodidak. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang didapatkan melalui afwahir rijal, melalui talaqi, bertatap muka, mengambil ilmu dari guru, sebagaimana yang dipraktekkan oleh salaf-salaf kita sampai kepada para sahabat. Mereka mengaji langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan ilmu itu ada dua. Tingkatan dalam mencari ilmu itu ada dua, kurang lebihnya. Tingkatan pertama dinamakan marhalah taksisiyah, fase membuat pondasi. Marhalah taksisiyah. Nah, dalam fase ini seorang pelajar, seorang santri dituntut harus mempunyai seorang guru yang bukan hanya mengajar tapi juga mendidik, atau yang biasa kita bahasakan dengan murabbi. Bukan sekedar muallim tapi harus murabbi. Mungkin semua orang semua santri yang lulus madrasah bisa untuk mengajar. Saya yakin bisa. Tapi apakah mereka mampu untuk menjadi murabbi? Nah, ini lain lagi. Lain lagi. Nah, marhalah fase pondasi ini, membuat pondasi ini diharuskan ketika seorang santri mencari ilmu harus punya guru yang murabbi, muallim yang murabbi. Di samping mengajarkan juga mendidik, pengajaran melalui lisan atau melalui didikan haliyahnya, sehingga terpatri dalam hatinya mental santri sampai dibawa sampai mati. Mental santri, bukan satu santrinya cuma di pondok saja, tapi ketika di rumah, berstatus apapun di rumah, baik dia menjadi orang biasa atau ulama atau umara, pejabat atau apa saja, pedagang, petani, maka mental santri itu akan selalu dibawa. Mental amanah, mental tabligh, menyampaikan ilmu, mental jujur dan lain sebagainya, itu akan selalu terbawa ketika ia ada dalam didikan yang benar, dalam didikan seorang murabbi yang benar-benar murabbi. Makanya termasuk dalam 4 atau 6 perkara yang disampaikan oleh wakila Imam Syafi'i dalam syiirannya itu, wakila imam yang lain mengatakan dalam dua syiiran, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bi bayani zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Di antara itu irsyadu ustadin,
Ini dibutuhkan ketika ia ada dalam marhalah taksisiyah, marhalah membuat pondasi. Fase yang kedua yang dinamakan marhalah tanmiyah, marhalah fase pengembangan. Ketika ia sudah punya pondasi yang kuat, maka ia dituntut untuk mengembangkan ilmu yang ia dapatkan dengan cara membaca dan menganalisa serta mencari sendiri walaupun tanpa bimbingan guru, karena ia sudah mempunyai pondasi yang kuat, tinggal mengembangkan. Seperti orang membuat pondasi rumah, ketika pondasinya sudah kokoh, sudah kuat, berbagai macam cakar ayam dibuat, sehingga dia terserah mau membangun beberapa tingkat, terserah. Karena apa? Karena pondasi yang dibuat begitu kokoh, menjulang tinggi tanpa berapa hitungan pun bisa. Begitu juga ilmu, ketika ia seorang santri sudah mempunyai pondasi yang kuat, maka ia bisa mengembangkan keilmuannya dengan membaca berbagai macam ilmu dari berbagai macam sumber. Kemungkinan untuk terpengaruh kepada pemikiran-pemikiran yang tidak benar itu jauh, karena filternya, karena pondasinya sudah kokoh. Lah masa fase tanmiyah ini tidak diharuskan harus mempunyai murabbi. Dia bisa mengembangkan sendiri melalui membaca kitab-kitab, mendengarkan tausiah atau muhadharah, seminar-seminar, dan lain sebagainya. Bisa dia filter mana yang baik diambil, mana yang jelek ditinggalkan. Khudh ma sofa wada' ma kadar. Ambil yang baik dan tinggalkan yang tidak baik. Ini fase seorang santri, dan itu tidak ada habisnya, selalu sampai seorang santri diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seyogyanya status itu tidak pernah hilang dari dirinya.